Beredarnya foto antara Vanessa Angel dan Didi Mahardika di media jejaring sosial menguak soal prahara cinta di antara Didi Mahardika dan Jane Shalimar yang ternyata telah melakukan pernikahan secara siri tahun 2012 silam. Tapi benarkah jika penyatuan cinta Didi dan Jane pada pernikahan siri itu telah usai? Benarkah jika hal ini dipicu atas hadirnya Vanessa Angel sebagai pihak ketiga? Dan apa yang membuat Jane Shalimar kekeh jika hubungannya dengan Didi baik-baik saja tetapi tidak dengan Didi? Pemirsa, berikut liputannya. Makanya kita minta doanya, insya Allah supaya karir kita juga bisa tercapai. Terus yang kedua, keinginan kita berdua yaitu ibadah dalam menikah. Aku berdua sama dia memang itu udah komit kita berdua. Ya sebenarnya kita berdua kepengennya tuh ya nggak terlalu lama lah dalam waktu dekat ini. Prahara cinta lagi-lagi dialami oleh artis sekaligus pesinetron Jane Shalimar. Kisah cintanya dengan Muhammad Mahardika alias Didi Soekarno tiba-tiba putus di tengah jalan. Dan ironisnya berita tentang kandasnya cinta Jane dengan Didi bersamaan dengan beredarnya foto mesra Didi dengan pesinetron muda Vanessa Angel yang ramai beredar di media jejaring sosial. Tidak hanya itu saja, beredarnya foto tersebut juga mengungkap perihal akan kandasnya pernikahan siri yang telah Jane dan Didi jalani di tahun 2012 silam. Lalu, apakah benar jika Vanessa Angel adalah penyebab kandasnya biduk rumah tangga Jane dengan Didi Mahardika? Dan apa kata Jane Shalimar perihal foto kemesraan antara Didi dan Vanessa? Walau malam, pokoknya karena kan aku dengar isu-isunya ini itu nama apalah segala macam, pas ditanya yang saya tahu anaknya namanya Vanessa, jadi aku makanya nggak mau ambil pusing ya tante ya aku nggak mau ambil pusing gitu karena aku sendiri juga istilahnya aku tidak mau bukan tidak mau peduli gitu, cuman aku benar-benar tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Ya ada cekcok sedikit biasa, cuman Jane juga ungkapin perasaannya ke aku bahwa dia minta untuk kita bubar. Itu Jane yang ngomong ke aku, kita minta bubar, terus ya udah kalau memang itu yang terbaik untuk kita, saya iyakan waktu itu gitu. Berjalannya waktu mungkin Jane berpikirlah mungkin kita mau nyoba lagi, cuman kebetulan aku juga udah memastikan bahwa mungkin ini yang terbaik. Emang Jane juga udah bilang yaudah kita ini aja bubar aja kata Jane gitu ya. Udah aku juga mengiyakan. Jalan seminggu setelah Jane ngomong itu masih saya temuin lagi Jane bahwa memang benar status kita seperti ini. Saya cross check lagi gitu, pastikan bahwa kita sama-sama ikhlas, kita tidak ada masalah, nggak ribut. Hubungan aku sama Jane sekarang memang udah nggak lagi. Itu kira-kira udah berjalan berapa bulan lalu, kita udah sepakatin emang kemauan kita berdua, dengan alasan kita berdua sudah semakin mulai kelihatan ketidakcocokannya. Terus kita obrolin dengan keluarganya juga, terus Jane juga udah ngobrol sama keluarga juga. Memang kesepakatan kita berdua sih untuk kita sekarang udah nggak bisa untuk bersama gitu. Meskipun tak ambil pusing soal beredarnya foto mesra antara pria yang diakuinya sebagai suami, tetap saja Jane tak bisa menyembunyikan kekecewaan yang ia rasakan. Terlebih soal pengakuan Didi akan pernikahan sirinya yang sudah berakhir. Namun pernyataan terbalik justru diakui oleh Jane Shalimar. Pasalnya dengan gamblang Jane memaparkan jika pernikahannya dengan Didi masih baik-baik saja. Lantas apa yang membuat Jane masih mengakui jika pernikahannya dengan Didi masih baik-baik saja? Dan apa yang membuat Didi berkicau di media jejaring sosial perihal kemesraannya dengan Vanessa dengan kalimat berikut ini? Foto gitu doang dibilang pamer kemesraan? Sampai sekarang aku sama Mas Didi masih baik-baik aja. Alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga dengan baik lah, maksudnya rumah tangganya juga masih fine aja. Mereka sudah menikah 7 November 2012. Jane bilang saya dinikahin apa segala macam, cuman gini loh, saya di sini nggak membela diri, saya di sini bicara juga karena mengingat
dia juga gitu loh. Kalau yang namanya nikah siri itu perlu ada secarik, paling tidak ada secarik surat ya, terus disaksikan dengan kedua orang tua saya juga. Cuma ini kan enggak. Jadi saudaranya Jane itu diminta untuk mengucap bahwa kita ada ada hubungan di situ. Cuman seingat saya nggak ada seperti saya nikahkan gitu tuh, nggak ada. Dua tahun sudah Didi dan Jane memadu kasih. Sayang, cinta mereka sempat terhalang restu orang tua Didi, Rahmawati Soekarno Putri. Dan hal inilah yang membuat Jane tak kunjung dikenalkan pada ibunda Didi. Dan ibarat pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu, Didi dan Jane nekat memadu kasih meski sang ibu belum memberikan lampu hijau. Lantas, apakah gara-gara restu yang tak kunjung datang inilah yang membuat Jane dan Didi batal naik pelaminan? Dan apakah ini yang membuat Jane memilih menikah secara siri dengan Didi? Namun mengapa Didi tak mengakui jika ia memang telah menikah siri dengan Jane? Yang diakui Jane dilakukan di rumahnya di kawasan Cilandak. Mungkinkah Didi ingin lepas tanggung jawab? Memang waktu itu saya sama Jane memang kayak ada ritual, cuman saya terus terang masih agak bertanya-tanya gitu loh. Yang nikah siri itu seperti apa? Karena saya nggak tahu nikah siri itu seperti apa. Yang saya tahu nikah siri itu harus di masjid, harus ada penghulu ya, kalau nggak salah ada penghulu, ada saksi apa segala macam. Nah pada waktu itu memang kita nggak di masjid, terus saksi juga nggak ada orang tua. Ya menurut aku gitu, kalau memang itu dibilang itu nikah siri ya silakan aja. Cuma kalau saya pribadi saya nggak tahu nikah siri itu gimana, karena terus di situ ada orang tuanya Jane, ada terus ya teman-teman sama orang tuanya Jane. Cuman saya kan bahasanya yang diucapkan di situ pakai bahasa Arab waktu itu ya. Aku juga nggak tahu itu apa maksudnya. Cuman lillahi ta'ala niat saya baik di situ. Kalau memang itu untuk yang terbaik untuk hubungan kita, apa sih yang nggak aku lakukan gitu loh. Aku ada beberapa sih, karena aku lupa ya itu tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa aku lupa. Cuman pada waktu itu yang saya ingat niat saya adalah baik. Kalau memang ini tidak keluar dari normanya agama. Di rumah Cilandak, rumahnya Mas Didi. Rumahnya Mas Didi di Cilandak. 12. Udah 2 tahun loh, hampir 2 tahun. Makanya karena selama hampir 2 tahun ini nggak pernah ada masalah gitu kan, jadi begitu sekarang rame-rame segala macam. Meskipun dikabarkan jika hubungannya dengan Didi telah berakhir, melalui akun media jejaring sosial miliknya, Jane masih menggugah foto kemesraan dirinya dengan Didi yang sontak menghadirkan beragam komentar dari para followernya yang juga dikomentari oleh Didi. Lantas, apa yang membuat Jane masih menggugah foto kebersamaannya dengan Didi? Dan jika benar Didi dan Jane telah menikah siri, bukan tidak mungkin ikrar putus yang mereka tempuh lebih layak disebut sebagai sebuah perceraian. Ya pokoknya aku sampai sekarang masih terus mendoakan Mas Didi supaya dia juga diselamatkanlah dalam langkahnya gitu. Ya masa kita nggak percaya sih sama sementara yang dipahami Jane, dia percaya suaminya gitu ya. Dia mau ada berita apapun di dunia maya, dunia online apapun lah, Instagram. Dia kan nggak sudah menonaktifkan seluruh media sosial yang dia punya. Dia benar-benar tutup mata tutup telinga lah. Bersatunya Didi dan Jane barangkali terjadi akibat sebuah kecelakaan dan ketidaksengajaan. Didi yang kala itu tengah mengalami konflik rumah tangga dengan istrinya, Garneta Haruni, bertemu dengan Jane yang tengah patah hati lantaran diputuskan secara sepihak oleh Iko Uwais yang lebih memilih menikahi penyanyi Audy Item. Merasa senasib, keduanya pun berikrar menjadi kekasih. Tapi apa daya, keduanya tak bisa lagi meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kini Didi pun terlihat sudah tak lagi memakai cincin di jari tangan kanannya. Yang sebelumnya saat merayakan ulang tahunnya pada bulan Februari, pasangan ini sama-sama memakai cincin yang sama di jari mereka. Dan apa reaksi Sunan Kalijaga yang menjadi saksi peleburan cinta mereka? Minta doanya aja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bang ya.
Yang pasti kaget, saya demi Tuhan saya kaget akan ada pemberitaan atau gosip bahwa mereka tuh sedang apa namanya, ada gosip sedang pisah rumah, ada gosip sedang mengajukan apa namanya talak lah apa segala. Saya pikir selama ini kebetulan saya memang yang dari 2012 November pada saat mereka bertemu itu kan saya yang mengikuti perjalanan mereka, ya kasarnya saya tahu perjalanan cinta mereka, bagaimana mereka sama-sama berjuang untuk meyakinkan keluarga mereka masing-masing, ya. Citra Ria harus menyiapkan diri untuk menjalani persidangan 14 Juni mendatang. Lantas, akankah Ibunda Citra akan bertatap muka dengan Yakraman Yagus dan Irianti secara langsung?